Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di sini dalam perkuliahan di semester 2. Ini adalah perkuliahan perdana kita terkait dengan materi dalam pendidikan ya. Ini audio saya hilang timbul terus ya. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswatun hasanah dan suri tauladan bagi kita semua. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Ini kayaknya kendala sama audio saya ya, dari tadi hilang timbul terus. Jadi setiap dia kesenggol dikit langsung hilang muka saya. Baik, para mahasiswa yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Mukanya kayak muka-muka ya, mudah-mudahan semuanya bersemangat ya, walaupun ini pertemuan yang dari tadi pagi ini adalah pertemuan yang ketiga ya. Ya, Setelah, Bu. tadi pakai Zoom juga yang pertama dan kedua. Iya, Bu. Pertama enggak, Bu? Yang pertama kita pakai Meet, Bu. Oh iya. Oke, dan saya berharap saudara-saudari semua tidak merasa bosan melihat layar di depan perangkatnya masing-masing. Kita kayak penyiar radio sejak corona ini ya, jadi rasa-rasa ngomong sendiri walaupun I can see your response in this meeting ya. Tapi bagi yang nggak hidup kameranya, tentu of course I cannot see you clearly. Dan saya senang sekali bisa bergabung kembali di semester 2 ini. Meskipun dengan mata kuliah yang berbeda, saya berharap bisa memberikan manfaat bagi saudara-saudari semua, dan saya berharap saudara-saudari semua semangatnya masih sama seperti waktu baru masuk ya. Jangan kendor ya. Kalau kendor tarik sis. Semangka. Ya, supaya tetap semangat ya. Karena corona ini banyak hal yang membuat kita menjadi kendor semangat ya. Apalagi kuliahnya kayak gini, lewat layar Zoom meeting, nggak ada sentuhan secara fisiknya. Walaupun tidak bisa bersentuhan secara fisik, saya tidak bisa menyemangati saudara-saudari semua melalui tepuk tangan yang langsung, tapi mudah-mudahan energi positif yang kita hadirkan melalui hati kita yang jernih dan suci ini bisa mentransfer energi-energi positif sampai ke Kerinci ya, sampai ke Aceh yang sekarang Aceh sedang ada di Padang ya. Dan bagi yang mulai kendor, semangatnya tolong dikasih oli lagi ya, sama lah kayak kita kalau perawatan di bengkel, badan kita ini juga perlu oli. Minyaknya itu adalah semangat. Jangan menyerah ya, Ibu Yustin, Bu Fitrianika, Ibu Meldawati, Ibu Yukafi Mazida, Ibu Zulbaida, Eva Yuli Fajri, Aida Vivi, semuanya harus disebutin nih. Nanti kalau nggak disebutin ngerasa, Ibu kok aku nggak dipanggil-panggil ya. Tio, Haria Susanti, Dita, Nindya, Yuliana Nelisma. Siapa yang belum saya panggil? Mudah-mudahan udah semua ya. Dita Anggraini, Nora Martini. Ini juga saya salut juga sama mahasiswa di kelas saudara-saudari semua. Ibu Nora Martini selamat ya, walaupun selamatnya agak cukup terlambat ini. Selamat atas prestasinya sebagai guru TK inovatif ya. Luar biasa. Kita beri aplaus dong. Ya. Jadi meskipun pandemi tetap berkreasi kayak Bu Nora ya.
Jadi tetap bersemangat. Corona ini mengajarkan kita banyak sekali hal-hal baru ya. Dulu kita nggak bisa Zoom meeting, nggak kebayang gitu ya. Sebelum Corona nggak kebayang bahwa kita akan kuliah seperti ini. Dan setelah Corona, this is our habit. Ini adalah kebiasaan kita. Malah kalau kita nggak Zoom meeting, kalau lewat WhatsApp group, Anda merasa, aduh nggak ngerti, oh nggak paham, oh kayaknya nggak bisa dikontrol. Jadi ada sesuatu yang positif yang harusnya kita tetap syukuri. Walaupun mungkin kalau dari kacamata negatifnya menganggap, ini jangan-jangan ini adalah sebuah rekayasa, ya tidak tahu. Ini yang pasti ini adalah atas izin Allah semuanya terjadi ini. Mau siapapun yang merencanakannya, kalau Allah nggak izinin, kejadian ini tidak akan mungkin terjadi. Jadi just receive the fact, ya kita terima kenyataannya dan kita berusaha beradaptasi dengan kenyataan baru ini, ya dengan situasi normal baru. Dan mudah-mudahan dengan Corona ini kita tambah kreatif ya. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah muncul kreativitasnya masing-masing ketika ditantang untuk membuat media pembelajaran atau untuk bertatap muka dengan siswa dengan cara yang lebih menarik, meskipun lewat Zoom meeting, how to catch your kids or your student attention without touching their physical, ya tanpa menyentuh secara fisik, but kita bisa menyentuh mereka melalui kata-kata kita melalui Zoom meeting ini ya. Dan lama-lama saya merasa saya jadi kayak penyiar radio ya, beneran. Apalagi tadi saya dengar radio sambil berjalan ke kampus ini, saya dengar radio Celoteh Minang dari Amai. It's so funny. Dia cerita how gadis-gadis Minang kini mereka tidak bisa membedakan antara lengkuas, jahe, kunyit, supade, samo sadonyo kece. Apa tadi kata Ibu di Amai itu ya. Kalau disuruh gadis Minang kini balanjo, tapi bukan gadis yang di dalam grup ini ya, itu gadis yang di luar sana. Kalau disuruh dia belanja ke pasar, ngangaknyo kecenya. Ngangaknyo, manganyo tanganga. Yo, apalagi tagigi deinyo apa? Supade atau apa dikira dagiang. Ya kadang kan kita kalau makan rendang itu yang tergigit sama kita bentuknya kayak daging kan? Tergigit rasanya pedas. Ya kayak gitu juga anak gadis yang tidak diajari di rumah tentang bumbu-bumbu, dia pergi ke pasar itu meraba-raba. Tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan pergi ke pasar ya, supaya dia tahu nanti kalau mau jadi istri, kalau diteliti sama Ihsan Yaya, persiapan pernikahan itu tidak hanya sekedar siap secara finansial ya, tapi juga siap secara mental. Bagaimana perempuan dalam tanda kutip di harapan budaya kita itu they have to know something related to kitchen ya. Walaupun itu harusnya tidak hanya untuk perempuan, tapi juga laki-laki harus saling tahu. Jadi nggak nyala-nyalain, masa supade aja nggak ngerti, aku aja tahu ya. Tapi kita saling belajar aja, karena dalam berumah tangga nanti banyak hal yang harus diadaptasikan. Kok Ibu larinya sampai ke sono-sono sih? Ya ini hanya selingan aja. Karena ini pertemuan udah siang, saya yakin juga Anda semua mungkin udah cukup lelah, lapar, dan ini adalah pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama itu tidak boleh bikin mahasiswa jadi bosen gitu ya. Aduh, baru-baru ketemu udah tugas. Walaupun di akhir ini saya akan menyampaikan tugas ya. Kan kemarin sudah libur, mudah-mudahan libur yang kemarin cukup buat Bapak Ibu semua untuk refreshing dan welcome to the new world, nggak new world ya, to the real world of a student ya. Ya, dunia nyatanya mahasiswa itu adalah buat tugas ya. Jadi jangan dikeluhkan. Membuat tugas itu jangan dijadikan beban, anggap aja itu sebagai passion, sebagai hobi. Kalau dijadikan sebagai passion, jadi kita ngerjainnya tuh
gini ya, oh ternyata ini. Jadi kita tuh tertarik terus gitu. Jadi kita merasa ada hal baru yang kita peroleh. Tapi kalau kita ngerasa itu adalah beban, itu tuntutan dari luar, bukan tuntutan dari dalam, motivasinya ekstrinsik, bukan intrinsik, itu akan gampang hilangnya ya. Tapi kalau motivasi itu ada dalam diri kita sendiri, bahwa saya merasa butuh dengan materi ini, saya mau jadi magister pendidikan yang kualitasnya bagus, saya mau jadi guru di sekolah, kepala sekolah, saya mau jadi konselor yang hebat di sekolah, tentu saya harus menguasai materi. Saya harus tahu bahan-bahan terkait dengan perkuliahan saya, supaya nanti pas saya tamat, orang nanya, saya bisa menjawabnya dengan sangat percaya diri. Ya gitu ya. Jadi Ibu, meskipun ada kadang-kadang namanya kuliah ya, nggak kuliah aja orang bisa sakit ya, apalagi kuliah. Karena bebannya bertambah. So, just receive the condition, terima aja kenyataan ini, karena kalau dalam hidup itu, kalau kita sudah menerimanya, hidup kita akan menjadi lebih damai ya. Tapi kalau kita nggak bisa menerima kenyataan, aduh saya ini kuliah, kenapa sih saya milih kuliah? Kalau kita sesali, useless, nggak ada gunanya, lebih baik kita move on ya. Tidak ada, kalau menyesal itu balik lagi ke belakang, lebih baik kita pikirkan apa yang akan kita jalani ke depannya ya Bu Yustim. Bu Yustim nih, saya salut juga dengan Bu Yustim yang meskipun dari segi usia dibandingkan dengan para teman-teman yang lain, she is the senior one, the most senior, ya. The seniorest, kalau bahasa Inggrisnya kata khusus, the seniorest tambah EST, paling senior in this class. But hopefully Bu Yustim can share her energy to us, bahwa tua itu tidak menyebabkan kita malas ya Bu Yustin ya. Kalau ngetik-ngetik kesulitan itu sesuatu yang biasa ya, karena memang zamannya Ibu dulu ngetiknya mungkin nggak pakai komputer. Jadi don't be sad, karena kenyataan itu ya kita tetap bisa berlatih. Ternyata manusia itu kalau mau insya Allah bisa. If you think you can. Tapi kalau dari awal kita ngerasa, ih susah ya, ih takut rusak, ih takut. Enggak Bu, ibu-ibu di sini semua, saya ingat banget zaman saya tuh termasuk generasi tua, separuh muda, ya tengah-tengah lah ya. Jadi ketika kita pakai komputer dulu baru-baru dapet, aduh pencet ini takut salah, masukin flash disk takut kena virus, jadi banyak takutnya. Gara-gara takut itu akhirnya kita nggak berani bekerja. Kita berpikir aja, daripada kita takut, lebih baik kita menerima resiko. Resikonya adalah saya jadi semakin pandai, saya jadi semakin pintar. Kalau kena virus, ya biasa dalam kehidupan juga kita dapat virus-virus ya. Virus iri dan dengki, virus tetangga nggak senang ngelihat kita maju. Misalnya seperti itu ya, virus ada teman yang sirik, itu virus diri kita sendiri, kadang diri kita sendiri yang menjadi virusnya ya. Kenyataan itu netral, but kita melihat kenyataan itu sebagai sesuatu yang tidak netral ya. Misalnya hujan, kan harusnya hujan, alhamdulillah hari hujan. Tapi kita komennya apa? Ya hujan, jemuranku gimana? Respon-respon kita itu yang menjadi virus awal ya. Hari panas, ya ampun panasnya. Tapi kalau kita bilang alhamdulillah panas, para petani ini udah nunggu-nunggu supaya padi-padinya itu bisa berkembang, bunga-bunga, apalagi bunga kertas, bunga bougainville itu dia sangat butuh dengan matahari sehingga dia bisa memberikan balasannya kepada manusia melalui bunga-bunganya yang berwarna-warni dan indah itu ya. Jadi semuanya tergantung pikiran kita ya. Kalau pikiran kita bervirus, ya semuanya jadi virus. Kalau kita mau pegang komputer, terus kita takut, kita kan udah beli komputernya, kita udah beli laptopnya, so kenapa mesti takut? Anak kecil aja yang baru lahir lihat ini benda, dengan akan sangat percaya dirinya karena dia tidak tahu berapa harganya, dia tidak tahu betapa benda ini berharganya. Kadang-kadang kita ada pentingnya, ada perlunya juga kita tidak tahu bahwa barang itu mahal ya. Jadi kita memakainya dengan tanpa kekhawatiran. Tapi karena emak-emak biasalah ya, mama, halo mama. Di sini udah mulai banyak mama termasuk saya. Karena kita tahu bahwa harganya ini mahal, saya belinya dengan nyicil, dengan cara penuh perjuangan gitu. Jadi saya harus merawatnya dengan baik gitu ya.
kalau dapat jangan sering-sering disentuh, kalau disentuh takut rusak. Ya kalau kayak gitu kita nggak dapat apa-apa ya. Dan itu orang itu bukan di sini ya, orang itu ada di luar sana. Nah, dengan benda ini aja everything kita bisa dapat. Dengan laptop, dengan komputer juga kita bisa dapat. Sekarang tuh zamannya semuanya serba mudah, tergantung kita memanfaatkannya ya. YouTube itu bisa ngajarin banyak hal, bagaimana ngedit video. Saya ini salah satu pejuang mau jadi YouTuber, but become a YouTuber is not easy, you know. Untuk dapat subscriber is so difficult. Kita harus bikin video yang menarik. Kadang saya kalau lihat video saya ngerasa down ya. Saya ngerasa gini, video saya jelek banget editannya. Nggak kayak orang-orang. But jika saya berhenti dan saya tidak berkarya, meskipun video biasa-biasa aja, kadang kita modal percaya dirinya yang penting ya. Ada orang yang ngeditnya udah pintar, kontennya udah bagus, tapi nggak mau ngupload. Kenapa? Karena ngerasa, belum bagus, belum bagus. So, kapan kita bisa mulai? Kapan kita mau berbagi kepada dunia bahwa ada hal-hal viral yang perlu kita viralkan gitu. Kayak kuliah ini perlu diviralkan, nggak hanya sekedar gerebek rumahnya Atta Halilintar gitu ya, yang mewahnya minta ampun. Itu bagus buat kita termotivasi. Tapi kadang-kadang kontennya jadi tidak mendidik gitu. Jadi ini adalah tugas kita semua sebagai para pendidik. Share-lah sesuatu yang positif di media sosial, karena murid-murid Anda juga akan melihat Anda melalui media sosial Anda, ya melalui update status di Instagram, di Facebook. Berbagilah hal-hal yang positif, karena itu akan menjadi amal jariah kalau memang itu bermanfaat ya. Jadi motivasinya tidak hanya kalau duit itu insya Allah kalau kita melakukan sesuatu dengan sesungguh-sungguhnya, sebaik-baiknya, kalau rezeki mah pasti balik ke kita. Tapi kalau nggak rezeki, ngapain kita musingin rezeki ya? Ikan aja bisa hidup walaupun dia nggak bisa baca ya. Burung juga bisa terbang walaupun dia nggak pernah latihan. Ya lah Bu, dia kan udah instingnya. Ya itu artinya kita sebagai manusia, kita bisa bangkit dari keterpurukan kita karena kita punya keistimewaan yang nggak dikasih sama makhluk yang lainnya, itu kecerdasan kita semua. Dan saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu yang ada di sini kecerdasannya semua di atas rata-rata karena bisa melewati masa bangku perkuliahan di S1 dan sekarang udah masuk jenjang S2. Itu artinya Bapak Ibu semua adalah orang-orang hebat. Nah, tinggal Bapak Ibu semua maukah menjadikan potensi itu menjadi kehebatan yang sesungguhnya, atau hanya mau menjadikan itu sama saja dengan orang-orang yang lain. Ngapain sih saya pusing-pusing Bu, lihat tetangga di sebelah kayaknya hidupnya nikmat banget, istirahat bersama anak-anak, di hari Sabtu makan bersama, pergi berkumpul, pergi ke Canta misalnya, mohon maaf nyebutin merek ya, atau pergi kemana gitu, sementara saya masih aja di depan Zoom meeting dengan muka kusut seperti ini gitu ya. Orang-orang update status, sedang pergi ke waterboom, saya masih aja di dalam Zoom meeting ini. Hello, kadang kita mengeluh, tapi orang lain justru melihat kita lebih istimewa. Keren banget sih kamu, udah kuliah, aku nggak punya duit, padahal pengen banget kuliah. Jadi jangan stop ya. Ibu Yustim, Ibu Fitrianika, Ibu Meldawati, Ibu Zulbaida, Yuka Fimazidah, Nur Novrialdi. Beruntunglah kita yang masih bisa sempat untuk kuliah. Ibu Fitri Handayani, how are you? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi tetap semangatlah untuk kuliah. Ingat bahwa ilmu itu kalau kita niatkan ibadah, kuliah kita ini bahkan dapat pahala ya. Bahwa kita mau meniatkannya menjadi menambah kompetensi kita akan melayani siswa, melayani orang lain dengan cara yang lebih baik, itu pahalanya akan luar biasa. Jadi niatkanlah ini jadi ibadah, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala perkuliahan kita yang sambil ngantuk-ngantuk ini, sambil lapar, sambil ya mengorbankan pulsa ya. Zoom meeting dari pagi sampai siang nih lumayan pulsa habis ya. Daripada itu jadi sia-sia, lebih baik kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi hidup kita nggak mubazir ya. Ini adalah boosting semangat dari saya, mudah-mudahan ini bisa membuat Bapak Ibu semua menjadi kembali kepada tujuan awalnya, why I choose to continue my study at IAIN Batu Sangkar, because I want to improve my kompetensi, and tidak hanya sekedar cari gelar ya. Kalau cari gelar, orientasinya hanya cari gelar,
nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sendiri yang merasa rugi ya. Ini juga saya akan kasih lihat ke Bapak Ibu semua RPS kita, dan mudah-mudahan dari RPS ini nanti Bapak Ibu semua bisa membayangkan perkuliahan kita 1 semester ke depan ini apa aja yang akan kita pelajari. Don't think about your task, karena your task is emas, itu adalah menjadi sesuatu yang nempel di dalam badannya para mahasiswa sekalian. It's a risk, itu adalah risiko terindah bagi seorang mahasiswa, yaitu bisa mengerjakan tugas sebaik-baiknya. Dan saya juga berharap Bapak Ibu semua tidak kendor semangatnya, meskipun corona ya. Saya sebenarnya punya berita cukup sedih ini ya, because my mother-in-law and my father-in-law, mertua saya, keduanya dikabarkan positif corona. Dan berita itu saya peroleh kemarin. Kalau mau dibikin sedih ya kita jadi ikut bersedih, tapi ya mudah-mudahan dengan doa, saya juga mohon doanya dari para mahasiswa sekalian. Mudah-mudahan mertua saya baik-baik saja. Rasanya saya kemarin ngerasa corona tuh kayak dia nggak eksis gitu. Tapi ternyata dia real, dia memang ada, dia kayak hantu ya. Dia kecil, nggak ada, tapi terasa ketika dia sudah menjangkiti tubuh manusia yang terpapar ya. Jadi kita juga cukup banyak berduka di tahun 2020-2021 ini. Mungkin Bapak Ibu kenal sama Rina Gunawan, salah satu public figure yang kehidupan rumah tangganya juga bisa kita contoh, dan kegigihannya dalam bekerja bisa kita teladani, dan dia benar-benar sungguh-sungguh untuk mendapatkan badan yang ideal kembali sehingga turun berat badannya sampai 30 kilo. Tapi kita nggak tahu ya, kalau udah takdir dia harus menerima ajalnya ya. Beberapa hari yang lalu dia juga sudah berpulang ke rahmatullah ya. Jadi corona ini memang ada, jadi kita tetap harus mempraktekkan protokol kesehatan. Dan kalaupun itu kita terima, misalnya tanpa disengaja kita terpapar, ya kita harus menerimanya dengan rasa syukur, karena pasti ada hikmahnya ya. Akhirnya kita jadi merasa bahwa udara yang diberikan oleh Allah itu sangat mahal. Hidung kita yang hanya 2 ini, kalau udah disumbatin 1 aja, sakitnya minta ampun. Jadi kita harus selalu bersyukur bahwa kita diberikan kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal bagi orang yang sakit. Waktu luang itu sangat istimewa bagi orang yang sibuk. Waktu muda itu sangat ingin dibalikan kembali bagi orang-orang yang sudah tua. Dan banyak hal lagi ada di dalam hadis ya, dijelaskan ightanim hamsan qabla hamsin. Hayatika qabla mautika, hayatuka qabla mautik, hidupmu sebelum matimu. Terus waktu senggang di kala waktu sibuk, waktu kita muda di kala kita sudah tua. Jadi banyak hal yang harusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya ya, jangan terlena. Terlena, ku terlena. Ya, kadang-kadang kita terlena gitu ya. Terlena sama kehidupan yang kok hidup begini-gini aja. Kok kayaknya waktu berlalu begitu aja, kok aku tambah tua ya, kok aku kayaknya pencapaian-pencapaian yang kuperoleh nggak ada. Daripada kita hanya kok, lebih baik kita berpikir positively. Alhamdulillah ya, aku dulu nggak daftar S2, ternyata sekarang aku udah mahasiswa S2. Alhamdulillah ya, meskipun corona kayak gini, orang banyak yang berhenti kuliah, saya tetap lanjut. Alhamdulillah ya, banyak orang yang di PHK, saya tetap bisa bekerja. Alhamdulillah ya, orang tua saya masih utuh.
sementara teman saya orang tuanya sudah meninggal. Jadi if we see our life from a positive side, kita akan merasa bahwa hidup itu sangat banyak dalam kehidupan ini yang harus kita syukuri, dan berdasarkan penelitian-penelitian, kebersyukuran itulah yang membuat hidup kita bahagia. Jadi kenapa kita memilih untuk mengeluh, kenapa kita memilih untuk tidak menerima diri, sementara dengan menerima diri kita menjadi bahagia, dengan bersyukur kita menjadi bahagia, bahkan dengan memaafkan pun kita menjadi bahagia. Belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya, karena pada dasarnya manusia itu adalah orang baik, nggak ada yang sengaja untuk membuat kesalahan. Jadi Allah saja mau maafin makhluknya, masa kita sebagai manusia yang lemah nggak mau maafin orang lain yang berbuat salah, walaupun itu berat ya, walaupun itu berat, kalau diomongin kayaknya is easy, tapi kalau dipraktekin, kita akan ingat peristiwa bagaimana orang yang menyakiti kita itu, kita ingat terus detail peristiwanya, kita ingat bagaimana dia menyakiti kita, mulai dari pakaiannya mungkin kita ingat, mulai dari kata-kata yang keluar dari mulutnya, mulai dari posisi duduknya, mulai dari segala hal itu kita ingat, karena itu adalah peristiwa menyakitkan. Tapi daripada kita mengingat efek negatifnya, ya lebih baik kita lihat efek positifnya. Kadang-kadang orang yang berbuat salah ke kita, dia tidak sengaja, tapi kesalahannya itu terjadi karena izin Allah. Mungkin itu adalah cara dari Allah untuk membuat kita menjadi lebih besar, membuat kita menjadi lebih hebat, membuat kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi evaluasi diri. Oh, saya adalah manusia yang tidak sempurna. Ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, memang saya salah juga, tidak sepenuhnya orang itu yang salah, saya juga berkontribusi terhadap kesalahan yang kami buat. Jadi ya kita akan selalu berupaya memperbaiki diri ya. Ibu kok kayaknya ngomongnya gampang banget, Bu? Ya ngomong memang gampang, praktekinnya yang susah. Kayaknya ceramah saya sudah 35 menit, nggak terasa ya, mengalir gitu ya. Mudah-mudahan yang dengar nggak bosen ya. Oke, itu pengantar dari saya akan share screen terkait dengan bahan kita. Ini adalah materi kita ya. Sebenarnya Bapak Ibu semua nanti bisa juga download di dashboard, saya juga akan kirim ke WhatsApp group ya. Jadi mata kuliah ini, nama mata kuliahnya Asesmen BK dalam konteks pendidikan. Walaupun pendidikan yang kita maksud di sini adalah tidak hanya terkait pendidikan secara lembaga yang sempit ya, SD, SMP, SMA, tapi pendidikan itu kan pendidikan keluarga, pendidikan di rumah, informal, formal, itu adalah bagian dari pendidikan. Jadi kita bisa mempelajari ini untuk konteks yang lebih luas pendidikannya ya. Nah, yang pertama itu orientasi perkuliahan dan strategi dan sistem evaluasi, nanti akan saya ceritakan. Terus kita nanti akan masuk konsep dasar asesmen itu seperti apa. Sebenarnya materi ini Bapak Ibu semua sudah pernah mempelajarinya ya. Karena di S1 BK dulu, kalaupun yang non BK, at least Bapak Ibu pernah belajar tentang evaluasi, bagaimana pengukuran, membuat sebuah pengukuran. Jadi mudah-mudahan nanti tidak merasa tertinggal ya. Jadi kita akan belajar tentang pengukuran sejarah asesmen itu seperti apa, terus tujuan asesmen dalam BK itu untuk apa. Tentu saja Bapak Ibu akan ingat kembali sejarah bagaimana ada sistem seleksi dulu ya ketika masuk tentara, zaman dulu di Perancis, bagaimana menggolongkan orang-orang itu supaya dia apakah dia patut jadi tentara atau enggak. Nah, itu ada sistem seleksi, ya itu salah satunya pengukurannya. Sama dengan nanti Bapak Ibu kalau di SMA, yang jadi guru di SMA, biasanya ada tes minat dan bakat untuk mengelompokkan siswa ini cocoknya masuk IPA atau IPS atau bahasa, itu adalah bentuk pengukuran. Bahkan ada yang pengukuran yang lebih simpel, skala yang pernah dibuat oleh Anda semua, itu adalah bentuk pengukuran bagaimana mengukur self esteem atau penerimaan diri, bagaimana mengukur rasa bersyukur, itu ada alat ukurnya yang bentuknya lebih simpel dibandingkan dengan alat tes, karena alat tes itu biayanya lebih mahal, uji cobanya dalam kalangan yang lebih luas, nanti kita akan bahas panjang lebar ya. Terus apa itu proses asesmen, jenis metode asesmen, monitoring kemajuan klien, dan mengevaluasi hasil konseling. Saya kadang-kadang menggunakan istilah klien, kadang menggunakan klien, it depends on ini ya, konteks ya. Kadang kalau di
kita merujuk ke Pak Prayitno, beliau lebih senang membacanya sebagai klien. Tapi ya keduanya substansinya sama, artinya sama-sama kita melayani pelanggan ya. Ya. Ini kalau kuliah sambil Zoom ini kadang-kadang kita tidak bisa juga melarang ada anak kita yang ikut ya, mohon maaf. Dia mau ikut duduk. Nah, ini adalah pokok bahasan kita. Kalau kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, ada 13 kelompok nanti akan dibagi per kotak ini ya, per kotak ini. Jadi kotak-kotaknya ini kita yang mid semester sama yang UAS tentu tidak masuk. Jadi yang khusus kotaknya berisi materi itulah yang akan kita bagikan tugasnya kepada para mahasiswa sekalian. Nanti tolong Kosmanya membagi kelompoknya dan dibagilah tugasnya. Tolong bagi kelompoknya secara proporsional. Karena ada beberapa orang yang non BK, jangan disatukan keduanya sama-sama satu kelompok ya, kasihan. Jadi harus dipisah. Dan jangan merasa sedih gitu ya, kelompok saya kok sama ini, kok kelompok saya sama ini. Saya kok dapatnya yang kurang rajin ya. Itu adalah hikmahnya, kalau dapat yang kurang rajin kita jadi lebih rajin ya. Kalau dapat yang pintar kita tambah pintar. Jadi suara saya masih kedengaran kah? Masih, Bu. Ya, jadi silahkan nanti dibagi kelompoknya dan minggu depan kita akan mulai untuk masuk ke materi ya. Materinya itu sesuai dengan pengelompokan di RPS ini. Nanti kita juga akan belajar macam-macam tes ya. Anda semua yakin saya sudah pernah dengar tes-tes yang sudah berkembang. Sekarang malah banyak banget tes ya. Ada yang namanya computer based test, itu yang sering dikenal. Kalau tes CPNS ada computer based test, dan computer based test itu biasanya bentuknya juga bermacam-macam ya. Yang pernah tes CPNS kemarin ada yang TWK, ada yang TIU, tes intelijensi umum, yaitu seperti tes IQ ya. Terus ada TWK, tes wawasan kebangsaan untuk mengukur nasionalisme Anda, apakah Anda ini Pancasilais atau enggak. Tergantung tujuan pengukurannya ya. Jadi alat-alat ukur itu pasti ada tujuannya sesuai dengan itu. Ada lagi tes psikotes biasanya yang banyak terjebak, dan itu harusnya kita mahasiswa BK atau mahasiswa psikologi harusnya menguasai hal itu dan diupayakan bisa mengerti dan bisa melewati tes-tes psikologi. Sebenarnya tes-tes psikologi itu adalah tes yang netral ya. Tergantung bagaimana Anda memberikan respon. Dan kadang ada orang yang merasa kalau tes psikologi itu kok menjebak ya. Dia nggak menjebak sama sekali. Justru tes itu mau mengungkapkan kita apa adanya. Kalau kita menjawabnya apa adanya, hasilnya biasanya sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau kita tidak jujur, jawabnya berusaha untuk memperlihatkan diri kita adalah orang yang terbaik gitu, itu justru nanti akan kelihatan kalau tes kepribadian kayak gitu. Jadi alangkah baiknya menjawab tes-tes yang sifatnya tes kepribadian atau psikotes. Itu kita harusnya menjawabnya, sejujur-jujurnya apa adanya. Oh iya, ini dia. Nih. Nah, kenapa ya kok saya nggak lulus tes? Barangkali tes yang diberikan itu posisinya sebagai manajer, atau posisinya sebagai supir, atau posisinya sebagai apa. Tentu kalau tes sebagai supir, alat tes yang diberikan oleh psikolog itu adalah alat tes untuk kompetensi seorang supir. Misalnya seorang supir itu harus nurut. Kalau supir terlalu kritis, nanti majikannya malah emosional ya. Majikan suruh lurus aja, dia belok kiri kanan, itu dia melakukan improvisasi dan manuver-manuver, malah akhirnya
tidak berhasil profesinya sebagai supir. Jadi yang cocok sebagai supir ya kategori kepribadiannya begini. Yang cocok sebagai supervisor kategori kepribadiannya seperti ini, kematangan emosionalnya seperti ini. Baru dia layak menjadi supervisor. Nah, itu tes-tes itu sebenarnya untuk meletakkan individu sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya. Itu gambaran dari perkuliahan kita nanti ke depannya. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi ini? Ini kan kita akan belajar tentang penilaian awal dalam konseling. Anda kan juga ada ya tes itu yang non-tes ya, ada yang non-tes bagaimana kita melihat individu itu melalui wawancara, melalui observasi, tapi kita bukan dukun ya, hello. Kita semua ini bukan dukun. Jadi kadang orang suka nanya, bisa dong lihat kepribadian saya. Kita belum tahu riwayat hidupnya, kita belum tahu bagaimana pengalaman kehidupannya, latar belakang pendidikannya, keluarganya seperti apa. Karena kita bukan dukun, tentu kita tidak bisa lihat dari hidungnya gitu ya. Zaman dulu mungkin orang akan melihat hidung yang agak lebar, terus bentuknya seperti ini, karena orang biasanya menyimpulkan dari hidung-hidung seperti ini politikus gitu. Terus dari wajah-wajah seperti ini cocoknya jadi guru. Ya itu kan hanya kesimpulan-kesimpulan umum ya, belum dilakukan penelitian secara komprehensif. Jadi yang benar itu adalah kita mendapatkan data yang lengkap dulu, kita melakukan wawancara dan observasi, apalagi ditambah dengan alat tes yang kita berikan, itu biasanya hasilnya akan lebih akurat ya, akan lebih tepat. Kita akan lihat di sini ada pengukuran inteligensi, pengukuran tes bakat, pengukuran perencanaan karir dan hidup, pengukuran minat, asesmen kepribadian, asesmen hubungan interpersonal, dan pelaporan asesmen terkait dengan cara mengkomunikasikan hasil asesmen. Dan tentu saja kita harus paham juga bahwa asesmen ini ada yang bisa dikerjakan oleh seorang guru BK, tapi ada juga asesmen yang tidak bisa dikerjakan dan diadministrasikan serta diinterpretasikan oleh guru BK maupun guru-guru yang lain yang hanya bisa diberikan oleh orang yang berlisensi dan orang yang sudah memiliki izin untuk mengoperasionalkannya seperti oleh konselor atau oleh psikolog ya. Oke, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk mengamati lagi share screen dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ya silakan diamati ini, nanti saya kirim ke grup ya. Sambil menunggu ini saya akan jeda sedikit, memberikan waktu bagi Anda semua untuk membacanya.